Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 7 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga emas kembali naik. Ya, ini tidak sesuai harapan para cantoler. Orang yang sudah kadung ngesel dan kecantol ya. Oke, harga masih naik membentuk all time high. Jadi ada high tertinggi baru di 2152-an ya, sekitar itu. Kemudian kita cek dulu sebelum saya ngomong banyak tentang prediksi, kita cek dulu, review dulu untuk 4 jam. Nah, ini terlihat 4 jam ya. Trennya mulai jam 6 di sini, sesi Asia sideways dengan cenderungan turun. Ya, sekali lagi melanjutkan sesi Amerika. Kemudian di sesi Eropa terjadi kenaikan dan dilanjutkan sedikit di sisi Amerika. Nah, ini jam 8. Berarti kita lihat dulu untuk 1 jam. Nah, ini kenaikannya. Jadi jam 6. Ini ketika Asia sudah selesai, Eropa masih melanjutkan. Kemudian ini Amerika mulai buka dan ada news, memang ada news yang ternyata lebih buruk dari perkiraan sehingga emas kembali naik dan berlanjut terus. Bahkan ketika pidato dari Ketua The Fed memang ada koreksi ya. Biasa. Agak deg-degser dengan pidato omongan-omongan dari Eyang Powell ya, Ketua The Fed. Tapi kemudian Eyang Powell bilang nih, ya masih kurang lebih sama dengan yang kemarin-kemarin sebenarnya. Intinya The Fed tidak akan terburu-buru menurunkan suku bunga. Ngelihat data dulu. Tapi datanya cenderung memang baik untuk menurunkan suku bunga sih. Apalagi Powell juga ngomong tahun ini akan menurunkan suku bunga. Iya, naik lagi kan. Naik lagi, capai harga tertinggi all time high. Kemudian koreksi sideways. Nah, ini agak unik. Tidak seperti biasanya. Kemarin-kemarin Amerika sesi terakhir turun, makanya sesi Asia turun. Nah, ini sesi-sesi terakhir Amerika justru naik. Ya, sementara memang merah ya candlenya, tapi ini gap loh ini. Ada gap loh. Kita lihat dulu di 15 menit. Ini hijau kan, close-nya di sini. Ini merah, open-nya di sini. Jadi di sini open-nya di 2148,42. Di sini close-nya di 2147,99. Ada gap, ya gak terlalu tinggi, tapi ada gap up yang langsung ditutup seperti biasa. Saya pikir nih 15 menitnya juga netral menghadap ke atas. Kemudian 1 jamnya netral menghadap ke atas. Kemudian 4 jam overbought. Harian ya jelas overbought ya, belum berubah. Saya pikir untuk Asia masih cenderung ya naik-naik tipis ya, sideways, tapi saya pikir Asia sideways. Kemudian untuk kalender ekonomi hari ini seperti biasa, hari Kamis jam 20.30 ada continuing jobless claim bulan Februari diperkirakan turun dari 1.905.000 menjadi 1.889.000. Turun tipis. Kemudian untuk initial jobless claim diperkirakan tetap dari 215.000 tetap ya menjadi 215.000. Sementara untuk jobless claim 4 week average diperkirakan naik tipis dari 212.500 menjadi 215.000. Dan jam 10 lanjutan ya dari pidato dari Bapak Powell, Eyang Powell udah sepuh, ketua dari The Fed. Nah, akan disampaikan apa lagi? Ya kita tunggu saja. Dan untuk hari ini, nah ini prediksi ya, kalau tadi kan review ya. Ini prediksinya. Hari ini saya pikir nih market masih akan menunjukkan powernya. Bull masih menunjukkan
tanduk-tanduknya. Kemungkinan nih masih ada all time high baru, walaupun ini kewajiban all time high barunya itu sudah terpenuhi ya. Tapi kemungkinan akan ada all time high baru. Ya walaupun hari ini mungkin mulai normal ya, mulai standar ya. Kemarin-kemarin kan besar ya. Yang hari kemarin juga lumayan, hampir $30. Jadi cukup besar. Mungkin hari ini akan agak melandai. Mungkin ya. Ya sekali lagi ini prediksi. Jadi kemungkinan hari ini market dua arah. Agak wait and see, nunggu besok karena besok ada berita penting. Besok ada rilis data. Terutama nih biasa hari Jumat pertama. Sebenarnya bukan Jumat pertama ya, Jumat pertamanya tapi tanggal 1. Jadi data belum disiapkan. Jadi yang dianggap minggu pertamanya adalah 8 Maret. Ada berita penting tentang non-farm payroll dan ketenaga kerjaan. Prediksi saya nih, sekali lagi prediksi, ada peluang hari ini ada all time high baru, ada high baru, tapi ini dua arah. Waduh, yang scalping langsung asik, bisa scalpingan gitu ya. Kemungkinan dua arah, range tidak sebesar kemarin-kemarin ini, tidak sebesar seminggu ini untuk menunggu non-farm payroll. Nah, mungkin mungkin di non-farm payroll ini dijatuhkan lagi. Ya dikoreksi lah, ini kan naiknya udah panjang banget ya. Kalau saya ambil dari sini, tuh udah tinggi banget. Ini kan low sebelumnya ya, ada sideways sedikit di sini. Maka nih koreksi awal di ini retracement aja itu jauh di bawah di 2113. Jadi sepertinya memang sudah perlu dikoreksi. Pak, itu yang paling jauh ini kan sempat sideways. Oke, kita mulai dari pergerakan ini ya, mulai dasarnya ini. Sama ya. Masih lumayan jauh di 2122. Sementara saat ini masih di 2149. Deket-deket 50. Ya, saya berhayal aja teman-teman yang pede untuk open buy dari awal belum dibuang, apalagi waktu di sini ya. Ini kan kelihatan ya. Di sini cross, kemudian ini bentuknya juga mirip doji, anggap kata baru berani open di sini. Menjelang close yang ini sudah 2000. Kayak raya pasti ya. Untuk support resistennya, ya agak sulit untuk menentukan resisten kalau hanya melihat jejak-jejak sebelumnya, karena memang nggak ada jejak. Ini all time high. Tapi dengan beberapa teknik yang saya gabungkan dan intuisi, saya tetapkan nih, kemarin kan pas ya. Kemarin saya bilang R2-nya di 2152 dan itu jadi all time high. Kemudian yang di 2248 menjadi kisaran close dan open. Jadi saya pikir teknik saya lumayan teruji, jadi saya gunakan saja dulu. Untuk R1 di 2152, R2 ada di 2164 dan R3 ada di 2175. Sedangkan support 1 ada di 2134, support 2 ada di 2118 dan support 3 ada di 2100. Perkiraan saya hari ini jika turun tidak sampai S2 ya, mungkin kalau turun kisarannya 2125, mungkin sekitar itu kalau dia mau turun. Sedangkan naiknya saya pikir di 65 ini. Ya kan saya nulisnya di 2164 ya, kurang lebih lah. Kira-kira naiknya ke situ. All time high barunya mungkin di sekitar itu jika memang terbentuk hari ini. Atau kalau enggak ya terbentuk besok tapi berupa shadow, karena saya pikir ini non-farm payroll dan barengannya itu akan dijadikan alasan oleh market maker, pedagang besar gitu ya, yang transaksi dalam jumlah besar sebagai alasan untuk taking profit sehingga harga kembali turun. Ya kan harus ada keseimbangan ya. Mosok naik terus nggak ada turunnya gitu kan. Saya yakin yang kecantol sell di sini juga mikirnya gitu, mosok naik terus. Karena di sini pun saya pikir market akan sideways dulu, ternyata langsung naik. Bahkan saya sempat dibagi
prediksi dari ini analis lain di bulan Februari akhir dia berpikir Maret akan jatuh, tapi lebih ke prediksi, sedangkan hitung-hitungannya saya lihat kurang. Nah, ternyata lebih benar naik. Oke, tapi namanya trading ya, high gain, high risk. Jadi jangan lupa untuk mengatur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.